Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 4286-4289. Bab 4286 Tianxuan Star Sen. Tampaknya di ruang ini, segala bentuk energi termasuk kekuatan jiwa kerangka bintang akan ditelan dan dihisap. Untungnya, Yuan Long jatuh ke tubuh untuk melindungi, jika tidak saya khawatir akan sulit untuk bergerak. Meskipun lingkungan di sini yang tidak terikat oleh hukum langit dan bumi cukup unggul, itu terlalu berbahaya, kecuali jika badai abu-abu yang berkecamuk di angkasa dapat dihilangkan, tempat ini tidak boleh digunakan sebagai tempat retret dan latihan. Tepat ketika Landon Sen berpikir seperti ini, kerikil kecil yang memancarkan cahaya menyilaukan tiba-tiba terbang keluar dari badai, menembus penghalang api yang dibuka oleh esensi naga Tianyuan, dan menusuk pipinya. Diiringi dengan suara, hempasan, yang tajam dan pelan, kerikil menyapu pipi Landon Sen, meninggalkan luka dangkal dengan bekas darah yang meluap. Apa? Landon Sen tiba-tiba merasakan sedikit sakit di pipinya, dia ketakutan, dan dia mengulurkan tangan kanannya dengan kecepatan tercepat, dan dengan kuat menggenggam pasir kecil yang akan terbang pergi bersama angin. Setelah badai abu-abu berhenti sama sekali, Landon Sen mengulurkan telapak tangannya, matanya tertuju pada pasir kecil di telapak tangannya yang telah menggaruknya. Kerikil ini seukuran kerikil biasa, dengan tampilan biru kehitaman dan tekstur yang sangat keras, memancarkan bintang yang bersinar seperti berlian kecil. Apa yang membuat Landon Sen paling luar biasa adalah dia benar-benar dapat merasakan fluktuasi yang kuat dari energi bintang-bintang dari kerikil yang tidak berarti ini. Energi bintang yang disimpan di kerikil tampaknya lebih dari 1,5 bintang, tetapi energi itu terus-menerus melepaskan energi bintang. Karena kerikil terlalu kecil, meskipun energi bintang yang dilepaskan tidak terlalu dibesar-besarkan, namun dapat terus dilepaskan, tampaknya kerikil itu sendiri yang dapat melahirkan energi bintang. Landon Sen menunjukkan ekspresi kejutan yang luar biasa, kerikil kecil di tangannya ini benar-benar dapat menghasilkan energi bintang. Untuk mengetahui betapa berharganya energi bintang, para rasul konstelasi dari era 5 kaisar bahkan perlu secara teratur memanjat kubah tempat perlindungan untuk menyerap energi bintang-bintang untuk mempertahankan kekuatan tempur mereka sendiri. Ngomong-ngomong, kerikil ini mengandung ciri-ciri energi bintang, namun terlihat seperti sesuatu. Memikirkan hal ini, ekspresi Landon Sen tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba berteriak, apakah ini Tianxuan Xingxia? Saya ingat ada catatan di 9 Zuan Daojing bahwa pasir bintang Tianxuan juga kerikil, dan pasir ini mengandung energi astrologi yang sangat besar. Memikirkan energi astrologi dan energi bintang yang berasal dari sumber yang sama, bukankah kerikil ini hanyalah pasir surgawi impian saya? Ini tidak mungkin. Landon Sen terkejut dengan reaksinya, dan dia khawatir tentang menemukan pasir bintang giok surgawi. Pasir bintang giok surgawi ini benar-benar terkirim. Bersemangat, Landon Sen dengan hati-hati melihat kerikil biru kehitaman di tangannya, dan benar-benar menemukan bahwa objek ini tidak berbeda dengan Tianxuan Xingxia yang tercatat dalam 9 Zuan Daojing, tetapi gambaran dari Tianxuan Xingxia di 9 Zuan Daojing agak dangkal, saya tidak punya kenali saja untuk pertama kalinya. Setelah menyadari bahwa benda ini benar-benar Tianxuan Xingxia, Landon Sen sangat gembira. Aku bahkan tidak bisa bermimpi untuk berpikir bahwa akan ada pasir bintang giok surgawi di dalam ruang perut kerangka-kerangka bintang beluga ini. Bukankah aku bisa mengumpulkan pasir bintang giok surgawi di sini? Dengan pemikiran ini, Landon Sen hanya berdiri di tempat, menunggu badai kelabu di angkasa menyerang lagi. Setelah beberapa kali hembusan napas, sejumlah besar badai kelabu benar-benar bertiup. Landon Sen sepenuhnya mendesak Liontin Yuanlong dan Lentera Hati Liuli untuk melindungi dirinya sendiri, dan pada saat yang sama memaksimalkan penglihatan murid suci Asura di tengah dahinya, dengan hati-hati mencari pasir bintang giok surgawi yang mungkin tersembunyi dalam badai. Sangat disayangkan Landon Sen tidak menemukan jejak Tianxuan Xingxia dalam badai ini. Dia tidak kecewa dan terus menunggu. Serangkaian badai kelabu berkecamuk berulang kali, Landon Sen menunggu selama beberapa jam, dan akhirnya menemukan pasir dan kerikil bintang Sky Jade baru di dalam badai. Mata Landon Sen bersinar, dan seluruh orang itu bergegas keluar seperti bola meriam, meraih pasir bintang Tianxuan dan kerikil yang hendak terbang, dan dia berhasil mengumpulkan kerikil kedua. Saat-saat indah tidak berlangsung lama. Kerikil ketiga, Landon Sen, menunggu 3 hari untuk muncul, dan yang keempat membutuhkan waktu 5 hari. Karena Landon Sen telah mempertahankan batas penglihatannya untuk waktu yang lama, murid Asura Sage secara bertahap mengkonsumsi energi dari benih ajaib, yang menghabiskan banyak kekuatan jiwanya, dan Landon Sen hanya bisa berhenti dan istirahat untuk sementara. Dia membutuhkan 10 hari penuh untuk mengumpulkan 5 kerikil. Pada tingkat ini, dia tidak tahu bahwa dia harus menunggu sampai tahun monyet untuk mengumpulkan cukup pasir bintang giok langit untuk dirinya sendiri untuk memperkuat tubuh emas. Menurut 9 Zuan Dao Sutra, memperkuat tubuh emas membutuhkan setidaknya 10 kati pasir bintang Sueng Xuan. Meskipun pasir bintang Tianxuan bertekstur keras, pasir itu dapat menyatu dengan ruang, jadi seringan bulu.
Saya ingin mengumpulkan 10 kati pasir bintang Tianxuan dengan cara ini, tetapi saya tidak tahu bahwa itu akan menelan biaya setahun monyet. Landon Sen merasa sangat sakit, berpikir bahwa pasir bintang giok langit ini juga ditelan dan tersedot oleh angkasa yang dalam bersama dengan badai abu-abu ini. Mungkin, selama Anda menemukan sumber kekuatan menelan ini, Anda mungkin dapat dengan cepat mengumpulkan cukup sumbernya. Tianxuan Xingxia. Bagaimanapun, cepat atau lambat, saya harus mencari tubuh jiwa kerangka bintang beluga, jadi saya mungkin juga mengumpulkan pasir bintang langit-langit sambil menjelajah. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen mengubah istana Guangtian kembali ke ukuran mini, dan berjalan dengan hati-hati menuju ruang dalam di depannya. Melalui pengamatan hari-hari ini, Landon Sen menemukan bahwa semua benda yang terlihat di ruang ini, termasuk air yang terkumpul di tanah, berguling ke angkasa yang dalam di depan, membuktikan bahwa pasti ada sumber kekuatan menelan di kedalaman ruang ini. Sumbernya mungkin ini adalah tubuh jiwa asli dari kerangka beluga. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu menentukan posisi tubuh jiwa kerangka bintang beluga sebelum dia dapat membuat keputusan berikutnya. Setelah berjalan setengah hari, pemandangan di sekitarnya tidak berubah, ruang ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan Landon Sen. Setiap beberapa napas, badai kelabu besar bertiup dari belakang, frekuensinya sangat stabil. Mengandalkan pertahanan liontin naga dan nyala api lampu jantung kaca, Landon Sen hampir dapat dengan sempurna menahan badai dari waktu ke waktu, tetapi semakin banyak badai yang dideritanya, sejumlah kecil kekuatan spiritual yang kacau masih akan mengalir di tubuhnya setiap saat. Landon Sen mengeluarkan beberapa batu roh peri kelas atas dari cincin penyimpanan, dan sambil bergerak maju, dia terus-menerus menyerap kekuatan spiritual yang kacau di batu roh peri kelas atas untuk menjaga tubuh roh kacau di tubuhnya agar tidak dikonsumsi. Setiap kali badai bertiup, Landon Sen tidak lupa mencari keberadaan Tianxuan Xingxia di dalam badai tersebut, meski memperoleh sesuatu, ia hanya memiliki sedikit. Dengan cara ini, Landon Sen berjalan melewati angin kencang selama puluhan hari, dan akhirnya sampai di sebuah danau di suatu tempat. Ya, berdiri di depan Landon Sen adalah danau besar. Ini bukan danau karena merupakan lautan yang luas. Landon Sen mendesak murid suci Shuro sampai batasnya, hampir tidak bisa melihat sekilas batas danau. Radiusnya adalah 7-800 ribu li, yang 70-80 kali lebih besar dari bintang luar dan danau bulan. Bab 4287 Beluga Spirit. Melihatnya, air danau berwarna biru jernih dengan bintang-bintang yang bersinar, dan semua air di ruang sebelumnya seakan mengalir ke danau ini. Selain genangan air, badai kelabu yang bertiup dari angkasa ke segala penjuru juga menerjang danau ini, seakan seluruh energi di ruang ini terserap oleh air danau. Landon Sen dengan hati-hati datang ke pantai, mengangkat sebuah danau, dan dia bisa dengan jelas merasakan energi bintang yang terkandung di dalam danau. Selain itu, energi bintang-bintang di dalam danau sangatlah murni, tanpa kotoran sedikit pun, dan bahkan dapat langsung diserap oleh bintang-bintang di tubuh Landon Sen untuk menambah energi bintang-bintang di dalam tubuh. Walaupun energi bintang di segenggam air telaga ini tidak terlalu besar, namun jika Anda mengetahui luas danau ini begitu luas, bisa dibayangkan betapa besarnya energi bintang di seluruh danau yang begitu menggemparkan. Wajah Landon Sen penuh dengan ekspresi yang luar biasa, apakah ini benar-benar energi yang dapat dikumpulkan oleh kerangka bintang perak? Saya khawatir kerangka bintang emas mungkin tidak memiliki energi bintang sebesar itu. Dalam berbagai pengertian, Landon Sen selalu merasa bahwa konstelasi beluga ini sangat istimewa, tetapi dia takut itu jauh dari sesederhana yang dia pikirkan. Karena danau di depanku adalah tempat di mana air mengalir, mungkin raga kerangka beluga mungkin tersembunyi di danau ini. Mungkin dia bisa menemukan cukup pasir bintang langit-langit di air danau. Landon Sen sangat bersemangat, tetapi tidak melompat ke air dengan gegabah, tetapi pertama-tama berdiri di tepi pantai dan menyaksikan. Permukaan danau tenang, bahkan jika badai abu-abu yang bergulir dari angkasa, tidak ada riak di danau, ternyata sangat tenang. Air danau penuh dengan energi bintang, yang akan menghalangi kesadaran ilahi dan teknik murid Landon Sen tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi atau menggunakan murid suci Asura untuk mengamati situasi di bawah danau. Landon Sen menunggu dan menonton dalam waktu lama, tetapi tidak memperhatikan gerakan sedikit pun, jadi dia hanya bisa menyerah menunggu dan melihat, dan siap untuk terjun langsung ke danau untuk mencari tahu. Walaupun ini sedikit beresiko, namun jika tidak menemukan ruh kerangka beluga, Anda akan selalu terjebak di sini, dan cepat atau lambat Anda harus mengambil langkah ini. Bahkan jika dia dalam bahaya, Landon Sen bisa bersembunyi di istana Guangtian untuk sementara waktu. Setelah mengambil keputusan, Landon Sen langsung menyelam ke dalam danau. Danau itu sepertinya menjadi berat seperti air yang deras karena besarnya energi dari bintang-bintang. Setelah Landon Sen menyelam ke dalam air, dia jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih berat. Tampaknya ada gaya gravitasi yang menekan tubuhnya. Dibandingkan dengan kekuatan tubuh fisik Landon Sen, kekuatan yang menindas ini bukanlah apa-apa. Sebagai tindakan pencegahan, Landon Sen memadatkan Mithril Saint Cloth di sekujur tubuhnya, dan Hun Tianling juga berubah menjadi sutra merah panjang yang tertinggal di sekitarnya, selalu waspada terhadap ancaman di sekitarnya.
Landen Sen tidak terburu-buru menjelajahi tengah danau, tetapi memilih untuk mencari dan memata-matai sedikit demi sedikit dari tepi, dan kemudian perlahan-lahan meluas ke tengah danau, menghindari rumput dan ular sejauh mungkin. Dia pertama kali menyelam terus-menerus ke dasar danau, karena kurangnya topografi di ruang ini, kedalaman danau tidak sampai ke dasar, dan hampir sama dengan setengah dari lautan dalam yang tak berujung. Setelah menyelam selama lebih dari setengah jam, Landen Sen hampir tidak bisa melihat dasar danau melalui murid suci Asura. Dia terkejut saat mengetahui ada banyak benda bercahaya di bawah air. Ini adalah... Mata Landen Sen berbinar, dan dia sepertinya memiliki dugaan di dalam hatinya, mempercepat penyelamannya. Tidak lama kemudian, akhirnya sampai di dasar danau. Ada pembatas ruang lunak di bawah danau, dan rasanya seperti permen kapas saat Anda menginjaknya. Tentu saja, ini bukan poin-poin penting. Poin kuncinya adalah banyaknya objek yang bersinar di bawah air, dan tidak ada yang lain, kerikil Tianxuan Xingxia yang dipikirkan Landen Senri setiap malam. Pasir bintang giok surgawi ini juga melepaskan sejumlah besar kekuatan bintang untuk memenuhi seluruh danau. Benar saja, di sini. Melihat sejumlah besar pasir dan kerikil bintang Tianxuan tersebar di bawah danau, Landen Sen benar-benar sangat gembira. Setelah memastikan bahwa tidak ada ancaman di sekitarnya, Landen Sen mulai mengumpulkan pasir bintang Tianxuan di bawah danau seperti mengambil biji wijen. Pasir bintang langit surgawi di bawah danau tampaknya memiliki jumlah yang besar, tetapi terlalu tersebar, dan tidak mudah untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Setelah mengumpulkan pasir bintang giok surgawi di satu area, Landen Sen kemudian beralih ke area lain. Dalam setengah jam, dia mengumpulkan hampir 5 kg pasir bintang giok surgawi, yang jumlahnya setengahnya. Landen Sen mengelilingi tepi danau untuk setengah lingkaran kecil, dan mengumpulkan 9 kg pasir bintang Tianxuan. Dia akan memenuhi jumlah yang dibutuhkan untuk memperkuat tubuh emasnya. Wow! Raungan tajam dan aneh tiba-tiba datang dari dalam danau, seperti bayi menangis, membuat orang menyeramkan. Otak Landen Sen sedikit pusing oleh raungan binatang aneh ini. Dia segera mencium rasa ancaman yang kuat. Dia segera menahan nafas dan mencoba menggunakan kekuatan magis dari murid suci Asura untuk menyembunyikannya. Hal-hal menjadi bumerang, dan raungan tajam dan aneh tidak pergi jauh, tetapi semakin dekat dan lebih dekat ke Landen Sen. Setelah beberapa napas, tubuh roh paus putih keperakan muncul dari danau yang jauh, badan roh paus sangat panjang, jauh lebih kecil dari tubuh kerangka beluga. Kemanapun dia pergi, sejumlah besar energi bintang di danau tersedot oleh tubuh roh paus ini yang memancarkan cahaya putih keperakan. Siapa Fang Qiao yang memasuki ruang kesadaran spiritual konstelasi ini? Dia bahkan berani mencuri Xuanxuan Xingxia di laut pengetahuan konstelasi ini. Roh paus putih keperakan meraung sangat keras. Kulit kepala Landen Sen mati rasa oleh raungan tajam seperti retakan langit, tubuh jiwa kerangka bintang beluga benar-benar mempertahankan pengetahuan spiritualnya, memang bukan kerangka bintang perak biasa. Ngomong-ngomong, jiwa raga kerangka bintang beluga ini telah tertidur di ruang perut. Artinya, saya dibangunkan oleh perubahan halus di ruang angkasa sebelum zaman Banzuxiang, sangat menyadari bahwa energi bintang-bintang di lautan pengetahuan ini sedikit melemah, dan ketika saya mengetahuinya, saya menemukan bahwa seorang beku benar-benar telah masuk ke dalam dirinya. Ruang kesadaran spiritual juga mencuri kenalilah beberapa Tianxuan Xingxia di laut. Sky Jade Star Sen adalah tubuh jiwa dari tubuh kerangka bintang beluga, bagaimana bisa mentolerir pencurian oleh orang luar? Tubuh roh beluga dalam amukan dengan cepat mendekati Landen Sen, dan bahkan indera spiritual sulit ditangkap dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli bagaimana Landen Sen bersembunyi, tidak ada cara untuk bersembunyi di depan tubuh roh paus putih ini. Pihak lain adalah pemilik ruang ini, dan Anda dapat menemukan tempat persembunyian Landen Sen dengan menjelajahinya dengan santai. Melihat pendekatan agresif pihak lain, Landen Sen tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, dan segera mengangkat keadaan tersembunyi dan mengungkapkan dewa aslinya. Dia mengepalkan tinjunya ke arah monster besar yang menyapu langsung ke dalam danau dan berkata, saya pergi ke sini karena kesalahan, tidak sengaja. Menyinggung, aku juga berharap amarahmu akan mereda. Sebelum Landen Sen keluar dari identitasnya sebagai utusan bintang emas Sagittarius, tubuh roh beluga yang bergegas dengan marah berkata, bocah berambut kuning, tidak apa-apa mengganggu tidur konstelasi ini. Saya bahkan berani mencuri barang dari kursi ini, sungguh berani. Hari ini, Anda harus menghancurkan daging dan jiwa Anda, sehingga Anda dapat dengan jelas memahami nasib memprovokasi kursi ini. Segera setelah raungan jatuh, tubuh roh paus putih membuka cekungan darahnya dan memuntahkan badai hitam yang besar dan menakutkan. Badai itu bercampur dengan petir hitam yang ganas, dan meledak ke arah Landen Sen dengan kekuatan menghancurkan dunia. Bab 4288 True Identity. Di mana badai hitam berlalu, sejumlah besar air danau berubah menjadi ketiadaan, dan kekuatan pukulan tubuh roh beluga itu keterlaluan, dan fluktuasi energi yang menakutkan membuat Landen Sen menarik napas dingin. Golden Xiansu, bersinar cahaya ajaib. Ketakutan, murid suci Asura di tengah alis Landen Sen tiba-tiba menembakkan cahaya sihir keemasan gelap, dan berlari ke badai hitam dengan kecepatan kilat. Ledakan.
Suara kekerasan yang memekakkan telinga datang, dan cahaya ajaib dari bayangan yang dilepaskan oleh murid-murid suci Sura menghantam badai hitam dan meledak secara langsung, berubah menjadi energi cahaya sihir kemasan gelap seperti sungai dan laut, mencoba untuk memblokir badai hitam. Menyerang. Namun, energi yang dibawa oleh badai hitam ini benar-benar di luar imajinasi Landen Sen. Cahaya sihir bayangan hanya bertahan beberapa napas, dan dihancurkan oleh badai hitam. Melihat badai hitam yang menghancurkan langit dan bumi akan menelan dan menenggelamkan Landen Sen, dengan putus asa, Landen Sen mengorbankan tongkat ular emas dengan kecepatan tercepat, melepaskan energi bintang-bintang di tubuh secara ekstrim, dan tidak melakukan upaya apapun untuk menanamkan kekuatan ular emas di tangannya. Di batang, langit menjerit teknik abadi emas, gigi ular raksasa. Di antara lampu listrik dan batu api, tongkat ular emas di tangan Landen Sen mengeluarkan cahaya yang sangat hitam, dan cahaya yang kuat secara instan membuat sebagian besar dasar danau menjadi tinta hitam. Cahaya hitam, seperti tinta, berubah menjadi ular kecil hitam tak berujung. Panjang ular kecil ini 7 inci, dan jumlahnya ratusan juta. Permukaan tubuh terbakar dengan api beracun seperti tinta hitam, dan berubah menjadi hitam seperti banjir. Badai melanda. Ini hampir merupakan kekuatan magis terkuat yang dapat dilepaskan oleh Landen Sen menggunakan tongkat ular emas. Dengan kekuatan bintang-bintang, dia mengubah roh ular pendamping di tongkat ular emas menjadi energi kutukan yang menakutkan, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Bum bum bum. Ledakan mendebarkan terdengar memekakkan telinga, dan cahaya hitam yang menakutkan bangkit, meledakkan energi kehancuran yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, seluruh dasar danau diselimuti cahaya hitam yang menyimpang dan menakutkan. Tubuh roh paus putih yang menyerang di sisi berlawanan sepertinya mengenali kekuatan supernatural yang ditampilkan oleh Landen Sen, dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru, kutukan roh ular. Apakah kamu utusan bintang Ophiuchus? Di tengah ledakan, Landen Sen menurunkan postur tubuhnya dan berteriak dengan keras, saya memang Rasul Konstelasi, senior, lakukan perlahan, saya harap hal-hal dapat didiskusikan. Tubuh roh paus putih memiliki pikiran yang tidak kurang dari orang biasa, dan itu benar-benar berhenti menyerang. Suara ledakan berlanjut untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan mereda. Sangtuari tidak tahu sudah berapa tahun ada Rasul Konstelasi, bagaimana kau bocah berambut kuning menjadi Rasul Konstelasi? Roh paus putih bertanya dengan kasar, nadanya tidak diragukan lagi. Landen Sen menjelaskan, Zai adalah Rasul Konstelasi yang telah mendapatkan warisan seorang senior sebelum dipromosikan. Dalam perjalanan ke tempat suci, dia secara tidak sengaja masuk ke Danau Xingyue dan ditelan oleh tubuhmu dan diserap ke dalam ruang ini. Tanpa sengaja membobol tempat ini. Suara roh paus putih berkata dengan ganas, lalu mengapa kamu mencuri pasir langit dari konstelasi ini? Saya pikir kamu hanyalah bintang kerangka tanpa orang bijak, tetapi baru saja menemukan bahwa ada pasir langit di ruang ini. Ada, jadi saya kumpulkan jika Anda tahu bahwa Anda bukan kerangka bintang, Anda tidak akan pernah melakukan hal yang tiba-tiba ini. Saya juga berharap Taois teman Haihan. Landen Sen dengan sopan memeluk tinjunya ke arah tubuh roh beluga, kata-katanya juga menyiratkan godaan. Dia juga tidak tahu apakah tubuh roh paus beluga adalah tubuh roh kalajengking beluga, hanya saja pihak lain bukanlah tubuh roh kalajengking biasa. Mendengarkan penjelasan Landen Sen, amarah dari roh paus putih berangsur-angsur menghilang, dan bertanya dengan nada dingin, wah, kamu telah mewarisi warisan Ophiuchus dan menjadi Rasul Ophiuchus. Jiwa Landen Sen terkejut dan berkata terus terang, tidak, ini bukan warisan Ophiuchus, tapi Sagittarius dari zodiak. Identitas sejati selanjutnya adalah bintang emas Sagittarius. Kentut. Tanpa berpikir panjang, roh beluga berteriak, saya benar-benar berpikir bahwa konstelasi ini sudah lama tidur di sini, jadi Anda memperlakukan saya sebagai anak berusia 3 tahun. Bahkan dengan tingkat kultivasi Anda yang rendah, Anda berani memanggil utusan bintang emas. Jangan tertawakan aku. Tubuh roh paus putih ini dapat melihat sekilas bahwa Landen Sen hanya memiliki basis kultivasi Luo Tianxiangxian. Jika dia tidak bertanya-tanya mengapa basis budidaya sampah bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu baik, dia tidak akan menduga bahwa Landen Sen adalah sebuah konstelasi. Rasul. Melihat pihak lain hanya bisa mengaktifkan artefak suci perak dengan sembarangan, paling banyak mereka kebetulan menjadi utusan bintang perak, mengatakan bahwa itu adalah utusan bintang emas, dan dia tidak percaya bahwa tubuh roh paus beluga terbunuh. Tidak mau berbohong di kursi ini, katakan saja padaku, apa niatmu, apa tujuanmu? Tubuh roh paus putih tidak percaya pada identitas Landen Sen, dan berteriak dengan marah. Landen Sen mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, ini memang utusan bintang emas Sagittarius. Jika Anda tidak percaya, Anda akan tahu sekilas. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen sepenuhnya mendorong energi astral di dantiannya untuk membangunkan Sagittarius Protos yang baru lahir di astral. Dalam sekejap, cahaya bintang yang menyilaukan muncul di belakang Landen Sen, dan bintang centaur dengan 2 sayap di punggung dan busur serta anak panah muncul di cahaya bintang. Sagittarius Protos dalam jiwa bintang Landen Sen masih dalam tahap yang baru lahir, dan dia tidak memiliki tingkat penguasaan yang tinggi.
Selain itu, tubuh roh paus putih tidak tahu apakah itu musuh atau teman, jadi dia tidak bisa melepaskannya secara langsung. Namun, Landen Sen masih bisa melakukannya dengan menunjukkan semangat bintang dan memadatkan peta bintang. Bagi Rasul Konstelasi, peta bintang sudah cukup mewakili identitas dirinya. Sagittarius Protos. Tubuh roh paus putih menatap peta bintang Sagittarius di belakang Landen Sen, terkejut di dalam hatinya, seolah-olah dia telah melihat hal yang paling luar biasa di dunia. Melihat era 5 kaisar, hanya pembangkit tenaga listrik teratas yang dapat mengembangkan kekuatan bintang yang dapat bergabung dengan protos emas. Ini hanya mungkin. Jika Anda ingin menjadi utusan bintang emas, kondisinya sangat menuntut, dan Anda perlu menjalani cobaan dan ujian yang keras sebelum Anda bisa mendapatkan persetujuan dari protos. Sama sekali tidak ada kemungkinan Luo Tianxiang bisa melakukannya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tubuh roh paus putih tidak dapat mempercayai bahwa Luo Tianxiang kecil benar-benar dapat memadukan protos of Sagittarius. Reaksi pertama adalah mencurigai bahwa peta bintang yang dipalsukan oleh Landen Sen dipalsukan. Tetapi peta bintang Sagittarius di belakang Landen Sen benar-benar dapat memberinya rasa paksaan yang sangat kuat, dan hanya bintang-bintang zodiak yang dapat melepaskan aura yang begitu besar dan dalam. Ini juga kebetulan bahwa saya mendapat warisan dari senior Sagittarius. Tentu saja, identitas utusan bintang emas Sagittarius juga benar. Tidak ada masalah. Tidak perlu menipu Anda. Landen Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Kata. Mendengar kata-kata Landen Sen, tubuh roh paus putih tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, dan meraung dengan cemas, kamu bilang kamu adalah utusan bintang emas, jadi kamu seharusnya mengembangkan kekuatan bintang. Kamu harus segera memadatkan kekuatan bintang. Coba lihat konstelasi ini. Ketika roh paus putih mengetahui bahwa dia adalah duta emas Sagittarius, perilaku dan kata-katanya tampak berbeda, dan Landen Sen dengan tajam mencium sesuatu yang salah. Bab 4289, Tailoret. Landen Sen terlalu malas untuk berpikir. Sekalipun pihak lain bukan rasi kerangka beluga, ia mungkin terkait erat dengan rasi perak beluga. Pokoknya, ia telah mengungkapkan identitasnya. Karena pihak lain ingin membuktikannya sendiri, ia akan membuktikannya kepadanya. Di bawah mata membara dari tubuh roh paus putih, Landen Sen mengekstraksi kekuatan bintang dari jiwa bintang dantian dan memadatkannya di telapak tangannya. Di antara lampu listrik dan batu api, cahaya bintang yang terang dan dalam keluar dari tubuh Landen Sen, berubah menjadi badai bintang yang padat dan berkumpul di telapak tangan Landen Sen, seperti alam semesta kecil, misterius dan tidak dapat diprediksi. Kekuatan bintang. Benar-benar kekuatan bintang-bintang. Hahaha, sangat bermanfaat bahwa konstelasi ini telah tertidur di dalam perut kerangka bintang dekaden ini selama bertahun-tahun, dan itu benar-benar mengenai hal yang hebat hari ini. Tubuh roh paus putih itu tertawa dan berguling-guling di danau dengan penuh semangat, memicu pusaran air yang sangat besar. Merasa bahwa ada sesuatu dalam perkataan pihak lain, hati Landen Sen tiba-tiba tenggelam, dan bertanya terlalu cepat, saya tidak tahu apa maksud perbuatan besar Anda. Tubuh roh beluga tertawa terbahak-bahak, ini tempat ini. Jiwa terbagi telah bertahan dari pertempuran kepunahan hingga saat ini, menelan kekuatan tak terbatas, dan tubuh jiwa telah berkembang hingga batasnya. Saya pikir tidak ada tubuh di zaman ini yang dapat membawa tubuh jiwa dari tempat duduk ini. Saya tidak ingin bertemu dengan Anda hari ini, tetapi Anda adalah anak yang bisa menumbuhkan kekuatan bintang. Hahaha, hanya kekuatan bintang yang dapat dikembangkan di dunia untuk menampung energi tubuh jiwa yang luas dari kursi ini. Anak Anda benar-benar tubuh yang dirancang untuk kursi ini. Menurut Anda, apa ini bukan hal yang baik? Dalam tawa nyaring, tubuh roh paus putih menatap Landen Sen, seolah melihat mangsa paling indah di dunia. Pikiran Landen Sen canggung, tubuh roh beluga ini benar-benar tidak nyaman. Tanpa diduga, itu kontraproduktif untuk mengungkapkan identitas aslinya. Landen Sen berkata dengan ekspresi muram, mendengarkan kata-katamu barusan, 80% dari mereka adalah utusan bintang perak yang selamat dari perang kehancuran. Sekarang setelah Sen dipromosikan ke posisi utusan bintang Sagittarius, kamu merebut tubuhku. Kanibalisme, Sen Anda disarankan untuk menghilangkan ide ini dan jangan lupa tugas iman Rasul Konstelasi. Mendengarkan kata-kata Landen Sen, tubuh roh beluga mencibir dengan jijik, kamu, Luo Tianxiang kecil, berani mengajarkan konstelasi ini. Pendahulu konstelasi ini memang duta beluga, tapi jadi apa? Sekarang saya bukan lagi biksu, dan saya tidak lagi harus mengikuti aturan konyol itu. Saya telah terperangkap di sini selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kehidupan baru. Ya, bahkan jika Raja Surga ada di sini, saya tidak ingin menghentikan kursi ini. Wah, karena kamu sudah datang ke pintu, kamu harus dengan patuh meraihnya dan menyerahkan tubuhmu. Jika kamu senang, kamu masih bisa meninggalkan sisa jiwamu untuk melarikan diri ke reinkarnasi, hahaha. Tubuh roh paus putih itu tertawa nyengir. Wajah Landen Sen gelap seperti dasar pot, dan lawan benar-benar menatap tubuhnya, saya khawatir pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kalau begitu, Sen akan datang untuk belajar dan mengajari trik brilian tuanmu.
Landen Sen mengertakkan gigi dan meraung, sepenuhnya mendorong tongkat ular emas di tangannya. Dikatakan sebagai instruktur, tetapi sebenarnya ingin menguji. Melalui pertarungan sebelumnya, Landen Sen tidak berpikir dia bisa mengalahkan tubuh roh paus putih. Tapi tidak bisa mengalahkan bukan berarti tidak ada kesempatan untuk menang, dia ingin menguji kelemahan tubuh roh paus putih. Golden Xiansu, gigi ular raksasa. Diiringi oleh raungan yang mengguncang langit, tongkat ular emas di tangan Landen Sen sekali lagi mengeluarkan cahaya hitam besar, dan cahaya hitam berubah menjadi ular hitam pekat. Ular kecil hitam yang tak terhitung jumlahnya membakar api hitam beracun yang tebal di tubuh mereka, dan membawa energi kutukan yang mematikan kulit kepala. Mereka semua meledak ke arah tubuh roh paus putih di sisi yang berlawanan. Tubuh roh paus putih berkata dengan jijik, kamu berani menggunakan skill kasar seperti itu untuk membuat kapak di depan kursi ini. Karena kamu bocah berambut kuning menolak untuk patuh, aku akan menangkapmu hidup-hidup. Golden Xiansu, Galaxy Vortex. Diiringi oleh raungan yang mengguncang langit, tubuh roh paus putih membuka mulutnya dan memuntahkan pusaran air hitam besar, menelannya ke arah ular yang menyerang. Bum bum bum. Dalam sekejap, pusaran hitam menghantam ular yang mendekat, dan pemandangan yang mengejutkan itu seperti ledakan galaksi. Sejumlah besar air danau berubah menjadi ketiadaan, dan pusaran air hitam membawa energi besar yang tak terlukiskan, menyebabkan seluruh danau diaduk dan diputar, dan arus air yang deras meraung dan tuli. Hampir semua ular hitam dibombardir dan dihancurkan oleh pusaran yang sangat dahsyat ini, dan sangat sedikit ular yang menembus pusaran tersebut juga terbunuh oleh jeram air yang terkondensasi di depan tubuh roh paus putih. Ini belum berakhir, setelah pusaran hitam menghancurkan ular, itu langsung menuju ke Landen Sen, dan fluktuasi energi yang menakutkan mencekik. Mata Landen Sen cepat dan tangannya cepat, dan dia dengan cepat mengorbankan Nebula Bow. Di antara lampu listrik dan batu api, Landen Sen menarik busurnya dan memasang anak panahnya, dan cahaya perak yang ganas dari busur dan anak panah Nebula menerangi dasar danau. Hah! Artefak suci perak panah. Melihat Landen Sen menawarkan Nebula Bow, tubuh roh paus putih tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dengan cepat kembali normal. Dengan basis kultivasimu yang lemah, bagaimana jika kamu memiliki lebih banyak artefak suci perak? Tubuh roh paus putih mencibir, dengan kata-kata penghinaan. Landen Sen menuangkan energi bintang batasnya sendiri ke panah Nebula. Memanggil. Ditemani oleh terobosan yang sangat tajam di udara, dia akhirnya menembakkan Nebula Arrow sebelum pusaran hitam menghantam. Anak panah perak yang menyilaukan menghantam pusat pusaran air hitam membawa cahaya perak yang mengerikan. Ledakan. Suara ledakan bisa dikatakan pecah, seluruh danau tertusuk, dan sejumlah besar air danau berubah menjadi ketiadaan karena kejutan energi yang menakutkan. Landen Sen mengerahkan kekuatan Nebula Arrow hingga batas kultivasinya. Setelah kebuntuan antara panah perak dan pusaran hitam seperti komet besar, akhirnya ia menembus dan mengalahkan pusaran hitam. Namun, Nebula Arrow yang menghancurkan pusaran hitam hanya menyisakan setengah dari kekuatannya, seperti meteor perak, menembak langsung ke tubuh roh paus putih. Kemudian, adegan mencengangkan muncul. Saya melihat bahwa tubuh roh paus putih tidak mengelak, membuka mulut besarnya, dan menelan panah Nebula terbang ke dalam perutnya. Juga menyeringai pada Landen Sen dengan nyengir. Landen Sen segera merasakan bahwa tembakan Nebula Arrow telah memutuskan hubungan dengan Divine Mind-nya. Adegan yang mengejutkan ini segera membuat wajah Landen Sen menjadi bersahaja. Bagaimana ini mungkin? Landen Sen mengertakkan gigi, wajahnya ngeri. Kekuatan lawan begitu kuat sehingga dia bisa langsung menelan Nebula Arrow tanpa mengalami kerusakan apapun. Meski aku tidak mau mengakuinya, kekuatan tubuh roh paus putih tidak setingkat dengan diriku. Ini lebih dari sedikit lebih kuat dari yang setengah hati Daluo Jinxian Landen Sen temui sebelumnya. Melihat ekspresi Landen Sen yang sedikit putus asa, roh beluga mencibir dan berkata, hanya duta emas dari keterampilan ini, jangan menertawakan konstelasi ini. Bagaimana denganmu, duta emas? Begitu suara itu jatuh, tubuh roh paus putih itu bergegas menuju Landen Sen seperti kilat, dan membuka mulut besarnya, mencoba menelan Landen Sen hidup-hidup.